Tunggu beberapa saat sampai terendam. Nah, masih ada gelembung-gelembungnya, udah masuk. Kita tahan tombol start untuk pengetesan status testing. Oke, kita tunggu. Nah, di sini juga temperaturnya naik nih. Jadi kayak seolah-olah minyak rem ini sedang dipanaskan. Nah, hasil tesnya baik. Oke, pasti dibaik mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ajis, tim technical supportnya dari MediaTek. Oke, udah lama, kayaknya berapa bulan atau kayaknya setahun deh saya nggak buat video. Nah, kali ini saya akan buat video tentang yang ngebahas atau nyinggung-nyinggung tentang minyak rem di kendaraan atau di mobil, baik itu di kendaraan, baik itu di mobil ataupun di motor. Oke, kenapa saya akan ngobrolin itu? Karena di MediaTek kita ada alat untuk ngetes kadar air. Udah kemarin dibuatin videonya. Nah, sekarang saya akan buat video untuk ngecek nilai titik didih dari minyak rem. Oke, menggunakan apa? Nah, di MediaTek sudah ada brand Autul yang siap mengecek kondisi ataupun nilai titik didih dari minyak rem atau brake fluid ya. Oke, untuk informasi tambahan, sifat minyak rem ini adalah higrokopis, di mana higrokopis ini jadi komponen minyak rem dapat menyerap kadar air ataupun kelembaban dari lingkungan sekitarnya. Nah, dari kelembaban tersebut itu yang akan nantinya merubah titik didih. Untuk titik didihnya sendiri di minyak rem ada beberapa varian yang dikategorikan dengan istilah DOT. DOT 3, DOT 4, ada DOT 5, bahkan sampai ada DOT 5.1. Oke, DOT itu merupakan salah satu kategori yang membedakan nilai titik didih dari masing-masing minyak rem. Oke, dari masing-masing DOT tersebut juga ada dua metode ataupun ada dua pengecekan. Pertama, dry boiling point sama wet boiling point. Untuk dry boiling point itu melakukan pengecekan nilai titik didih pada kondisi minyak rem yang baru yang belum terkontaminasi kadar air. Nah, sedangkan yang wet boiling point pengecekan atau nilai titik didih minyak rem yang sudah lama digunakan atau yang sudah terkontaminasi dengan kadar airnya. Baik, langsung saja saya buka dulu nih boxnya dari Autul. Di sini Autul brake fluid boiling point, tipenya AS506. Oke, dan saya juga sudah siapin. Nah, ini boxnya nih. Saya juga sudah siapin. Tadi saya sempat ngambil sampel. Ada ini yang DOT 3 yang dari kendaraan. Saya ambil sampelnya, dan ini yang DOT 5. Dan saya siapin juga minyak rem yang baru. Nanti kita bisa cek masing-masing nilai titik didihnya ada perbedaan atau enggak. Oke, sebelum ke minyak rem, kita balik lagi ke alatnya dulu nih. Autul brake fluid
boiling point tester. Oke, rekan-rekan bengkel naik kelas, ini dia alatnya seperti ini. Nanti ini kita pasangkan ke baterai mobil atau aki mobil 12 volt. Tapi di sini saya sudah ada power supply, kita atur nanti sesuai dengan tegangan yang ada di aki mobil. Cara pakainya sangat mudah, rekan-rekan bengkel naik kelas. Ini tinggal kita celupkan saja nanti di minyak remnya sampai ada nominalnya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita cek yang mana dulu? Yang used dulu, yang DOT3 atau yang baru? Oke, kita ngetes yang DOT3, tapi yang sudah ada di kendaraan sudah lama atau sudah terpakai. Intinya kita coba yang wet boiling point dulu, yang kemungkinannya sudah ada. Bukan kemungkinan sih, kemarin sudah dites dengan brake fluid tester, udah ada kandungan airnya nih. Jadi kita tes dulu. Tapi sebelum kita tes, kita pasangkan dulu apa nih namanya ya? Kita kasih arus dulu nih, sesuai arus yang ada di baterai kendaraan. Oke. Nah, aduh, udah terpasang nih. Saya bawa nyalain, saya hidupkan power supply-nya 12 volt. Di sini juga rekan-rekan bengkel naik kelas nih. Bisa kita lihat nih, ada informasi tentang voltase dari baterai dan ada dua pengetesan. Pengetesan normal dan pengetesan berdasarkan brand ataupun merek dari minyak rem itu langsung. Oke. Kita di sini bisa kita lihat nih ada dua tombol, ada tombol tab sama start. Tombol tab untuk milih menu, metode, nanti bisa juga untuk milih tipe minyak remnya. Kalau untuk start, untuk mulai. Kita cek yang normal dulu. Nah, ini tadi yang ada di mobil, kita sedot, kita taruh di sini. Tipenya adalah dot 3. Oke, di sini sudah kita lihat ada dot 3 nih. Kalau memang mau kita coba pindahin. Tuh. Bisa disesuaikan, bisa kita pilih dot 3, dot 4, dot 5. Oke, kita pilih dot 3. Setelah kita pilih dot 3, tekan start untuk tes. Nah, di sini ada informasi dry boiling point itu 205 derajat dan wet boiling point itu 140. Nah, jadi kalau yang wet nanti range-nya kalau di bawah 140 ini udah pasti jelek ya, udah harus diganti nih rekan-rekan bengkel naik kelas. Langsung kita tes, celupkan. Tunggu beberapa saat sampai terendam. Masih ada gelembung-gelembungnya, udah masuk. Kita tahan tombol start untuk pengetesan, status testing. Oke, kita tunggu. Nah, di sini juga temperaturnya naik nih. Jadi kayak seolah-olah minyak rem ini sedang dipanaskan. Nah, hasil tesnya 133 derajat Celcius. Ini ternyata sudah jelek nih kondisinya. Karena boiling point wet ataupun boiling point atau titik didihnya sendiri kalau yang sudah used, yang sudah terpakai itu harusnya tidak lebih kecil dari 140 limitnya. Berarti ini sudah harus diganti sebenarnya ya. Oke, ini yang DOT3.
Ini yang used, DOT3 used sudah terpakai atau sudah ada kandungan airnya. Gimana kalau kita tes dengan yang baru? Ini masih segelan. Langsung dites, mungkin saya akan tuang ke sini aja ya, biar lebih mudah ya. Nah, ini sama-sama DOT3, masih segel juga. Oke, kita tuang di sini. Cukup kali ya. Yang penting nanti bisa kerendam. Ini yang baru. Langsung kita tes aja nih. Set. Nah, sudah kerendam. Start .3. Oke, sama limit titik didihnya untuk .3 itu kalau yang baru 205 derajat dan yang sudah used 140. Tadi di bawah 140. Kita tes. Tahan tombol startnya untuk tes. Temperaturnya naik. Oke. Temperaturnya 210 derajat Celcius. Ini masih di atas nilai 205 ya. Minimumnya 205. Kalau di bawah itu berarti kualitas minyak rem baru ini mohon maaf kurang baik ya. Oke, ini masih di atas, masih bagus berarti. Ini yang baru, yang DOT3. Sebenarnya yang baru DOT3. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa sih dampak dari titik didih minyak rem ini? Oke, dampaknya ketika pemilihan minyak rem yang kurang baik, kita semuanya tahu bahwa komponen rem merupakan komponen yang vital di kendaraan, di mana komponen rem bisa berhadapan langsung atau bergesekan dengan yang namanya panas. Nah, kalau panas ini nanti di piringan remnya sendiri terjadi panas, dan kemudian kan otomatis di kalipernya juga ikut panas nih. Dan itu akan mempengaruhi dari minyak rem yang ada di dalamnya. Kalau nilai titik didihnya rendah, minyak rem akan menguap dan menjadi gelembung. Ketika minyak rem sudah ada gelembung, itu sudah dipastikan fungsi pengereman akan mengalami kendala. Salah satunya bisa saja rem tersebut blong ataupun akan agak keras. Syukur-syukur tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Bahkan ketika ada gelembung dan titik didih tersebut rendah, ketika panas di komponen rem, setelah jadi gelembung nantinya akan jadi kadar air. Dan kadar air itu juga akan mempengaruhi komponen yang ada di sistem rem itu sendiri. Contohnya bisa jadi korosi di selangnya ataupun di komponen-komponen yang logam terutama. Bahkan kalau kita sering lihat biasanya di tabung minyak rem, terutama di motor terjadinya, terutama di motor bisa kita lihat ketika kita buka tabung minyak rem, kadang suka ada kayak gumpalan lumpur. Nah, itu salah satunya diakibatkan dari kualitas titik didih minyak rem yang rendah. Oke. Jadi itu tadi kita lihat untuk yang DOT3 antara yang minyak rem baru atau
dry boiling point sama minyak rem yang sudah terpakai atau yang sudah terkontaminasi kandungan air yang kita sebut wet boiling point. Nah, tadi sempat dibahas nilai DOT itu merupakan nilai titik didih, di mana yang DOT 3 dry boiling point-nya berada di titik 205 derajat Celcius, dan untuk wet boiling point-nya berada di nilai 104 derajat Celcius. Nah, sedangkan yang satu lagi nih, yang gelas kecil ini sama-sama sudah used. Saya ambil juga dari mobil teman-teman yang ada di kantor kita. Ini menggunakan DOT 5. Kita tes berapa nilai titik didih dari DOT 5. Oke, kita hidupkan lagi alatnya. Oke, sudah hidup. Kita pilih yang normal pengetesannya. Kita pindahkan ke DOT. Oke, kita pilih DOT 5. Informasinya sih kemarin dia pakai DOT 5. Kita cek aja ya. Oke, sudah siap. Celupkan dan kita tahan tombol startnya untuk mulai pengetesan. Ya, di sini sama kita lihat. Nah, untuk dry boiling point-nya untuk yang DOT 5 ada di 270 dan wet boiling point-nya di 180 derajat Celcius. Jadi beda ya. Kalau yang tadi DOT 3 205 untuk dry-nya, yang wet-nya ada 104 derajat. Beda kan? Ada range. Lebih tinggi nilai titik didihnya. Oke. Sudah selesai. Nah, tadi udah kita tes nih. Ternyata ada perbedaan. Cuman ya karena kita sama-sama ngambil yang dari mobil. Kalau yang ini DOT 3, ini DOT 5, 5.1. Perbedaannya ini tadi di bawah 104. Kalau nggak salah 100. Ya, pokoknya ini tadi perbedaan lah dari wet boiling point-nya aja. Ini minimumnya udah 104. Nah, sedangkan ini wet boiling point-nya. Baik, rekan-rekan bengkel naik kelas, tadi sudah kita cek untuk DOT 3. Ini yang DOT 3 tadi wet boiling point-nya ada di 140 derajat Celcius dan kita cek itu di bawah. Dan yang ini yang DOT 5.1 itu wet boiling point-nya ada di angka 190 derajat dan ini juga sudah di bawah nilai minimumnya. Jadi sudah dipastikan ini kualitasnya sudah di bawah standar atau aturan yang normal lah. Karena ini kan udah kita ngambil dari mobil nih, jadi udah digunakan, sudah ada kadar airnya masing-masingnya. Oke, ini wet boiling point yang DOT 3 ada di 140 derajat Celcius dan DOT 5 ada di 190 derajat Celcius. Oke. Nah, sedangkan tadi yang baru kita buka, yang saya tuang di gelas ukur ini, yang gelas ukur gede, itu kita ukurnya kalau yang baru kita pakai metode ukur dry boiling point dan hasilnya ada di angka 210 derajat Celcius. Oke. Satu lagi buat memastikan nilai kadar air dari ketiga minyak rem ini. Untuk yang minyak rem yang baru nggak akan saya cek karena tadi udah kita proses dengan alat yang satunya, boiling point tester. Pasti ini kadar airnya pasti udah berubah karena udah ada uap tadi
keluar dari minyak krem tersebut. Oke, pertama saya akan tes kadar air di minyak krem DOT3 yang ini ya. Oke, kita pilih dulu DOT3 nya di alat brake fluid testernya. Sudah kita pilih DOT3. Nah, kita celupkan, tek, play. Berarti sampai nah ini statusnya udah ketahuan, kadar airnya udah melebihi normalnya. Range batas kadar air yang normal itu ada di 2%, dan 2% juga udah warning, udah ada notifikasinya, udah ada peringatan lah. Kalau di atas 3% itu udah, kalau X kayak gini udah disqualified lah, sudah tidak berkualifikasi. Oke, yang DOT3 kadar airnya sudah 4%. Oke, berikutnya kita akan cek kadar air yang ada di minyak rem .5.1. Oke, kita pilihkan dulu, kita rubah dulu dari .3 ke .5.1 sini. Lalu kita tes atau celupkan dulu, lalu kita tes. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah ada di angka 4%. Jadi sebagai informasi tambahan, .5.1 ini sebelum kita tes menggunakan boiling point tester, dia nilai kadar airnya masih di bawah 1, ada 0, sekian, hampir 1. Ketika sudah kita tes dengan boiling point tester, karena kan akan seolah-olah dididihkan dan ada uap tadi, jadi udah pasti tercampur. Nah, untuk memastikan minyak rem yang baru, jadi saya nggak pakai yang ada di gelas ukur ini karena nilainya kurang lebih pasti sama, kadar airnya udah 4%-an. Nah, ini .3 minyak rem yang baru, kita pindahkan dulu posisinya ke .3, kemudian kita celupkan. Oke, sudah terendam. Play. Oke, kita tunggu. Nah, nilainya 2,7% di sini. Berarti walaupun ini baru, tadi kita sempat buka dan kita tuangkan, berarti agak rawan juga ya dengan kondisi lembab nih, karena ini di ruangan AC juga. Kembali ke sifat dari minyak rem, itu sifatnya hygroskopis atau menyerap kelembaban. Oke, di sini sudah tandanya, sudah ada tanda logo warning atau tanda seru segitiga, itu udah warning, dimana logo warning ini akan muncul ketika minyak rem ada kandungan air di angka 2-3%. Kalau di atas 3% udah tanda silang, artinya sudah banyak kandungan airnya. Oke, jadi rem ini kena panas dan berada di panas titik didih tersebut yang mengakibatkan adanya uap, dan uap tersebut bisa tercampur, akhirnya nilai titik didihnya pun lambat laun akan semakin berkurang. Dan ketika lambat laun berkurang tersebut, ketika kena panas lagi saat kita berkendara, itu akan muncul kayak gelembung-gelembung, kemudian ada kayak, memang sudah ada pernah yang kelihatan, saya sudah pernah
menemukan di minyak rem motor kayak memang kelihatan banget ada airnya, dan itu jadi kayak gumpalan lumpur-lumpur kayak gitu yang menyebabkan seal dari master remnya rusak, kemudian korosi dari selang-selangnya dan yang lainnya yang berakibat fatal nantinya untuk mekanisme kinerja rem. Oke, mungkin cukup video kali ini, mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Jika teman-teman ingin memiliki alat-alat yang saya gunakan di video kali ini, baik itu brake fluid tester ataupun brake fluid boiling point tester, silakan rekan-rekan bisa mengunjungi marketplace di MediaTek, marketplace-nya MediaTek. Silakan, kita ada juga di marketplace, atau bagi rekan-rekan yang pengen langsung komunikasi ke teman-teman di MediaTek, bisa by DM ataupun bisa menghubungi kontak yang nanti diinformasikan. Oke, terima kasih, ikuti terus videonya, jangan bosan-bosannya. Kalaupun ada masukan pengen dibuatkan video lagi, kasih kabar ke kita. Oke, Bengkel Naik Kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel profesional, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya.